Selamat datang di channel Mitra Pelajar Indonesia. Kali ini kita akan bahas soal tentang soal SBMPTN Kimia 2018. Langsung aja kita mulai. Nah, untuk soal ini di sini ada unsur F dan unsur M, di mana mereka membentuk molekulnya adalah MF4. Yang tanyakan adalah bagaimana sih bentuk molekulnya dan sifat kepolarannya. Oke, kalau ketemu soal seperti ini, langkah pertama kamu harus tahu dulu si unsur F ini golongan berapa dan unsur si M ini golongan berapa atau elektron valensinya berapa. Kita bikin konfigurasi ya. Di sini si F itu kan golongan 7. Berarti kalau kita bikin konfigurasi 1s2, 2s2, 2p5. Dia berarti punya 7 elektron valensi, 7A. Sedangkan M itu 54, berarti kita pakai singkatan gas mulia, paling dekat adalah Kr. Nah, habis Kr itu adalah 5s2, 4d10, 5p6. Berarti dia termasuk golongan 8A, yang artinya ini ada 7 elektron, si M ada 8 elektron. Selanjutnya, untuk tahu bagaimana bentuk molekulnya, kita harus tahu dulu dong PEI sama PEB-nya, karena kita pakai yang AX, M, dan EN. Untuk bisa bikin geometri bentuk molekul yang seperti ini, ya kan, berarti harus tahu PEI sama PEB dulu. Makanya kita cari dulu PEI dan PEB. Oke, untuk mencari PEI kamu harus tahu dulu total elektronnya. Total elektron itu berarti sama dengan dari si MF4 ini ya, berarti ada 8 elektron valensi punya si M, ditambah ada 4 atom F yang masing-masing punya 7 elektron valensi. Berarti totalnya adalah 8 tambah 28 sama dengan 36 elektron total semuanya. Selanjutnya kita nyari PEI. PEI ini bisa dicari dengan jumlah elektron total elektronnya dibagi 8. Kenapa 8? Karena 8 itu menunjukkan dia sudah sesuai dengan aturan oktet. 36 dibagi 8, kita akan ketemu ada 4 PEI dengan sisa elektronnya 4. Sisa 4 elektron. Nah, dari 4 elektron ini berarti nanti dia akan menjadi PEB. Sebanyak ada 2. Berarti nanti rumus geometri molekulnya adalah AX4, PEI-nya 4, E2. AX4E2 ini termasuk yang namanya planar segi 4. Nah, planar segi 4 karena dia punya PEB-nya itu sama-sama 2 kanan dan kiri, sehingga dia bersifat non-polar. Kenapa non-polar? Karena posisi PEB itu berada pada posisi yang saling meniadakan kekuatan tarikan elektron, sehingga tidak membentuk suatu kepolaran. Jadi jawabannya bebek. Selanjutnya adalah nomor 2. Nah, nomor 2 ini ngomongin tentang persentase massa atom H dalam suatu senyawa organik adalah 13% ternyata. Jika tetapan Avogadro-nya adalah 6 kali 10 pangkat 23, maka jumlah atom H yang terdapat dalam 2,3 gram senyawa tersebut adalah, berarti di sini kalian harus ingat, untuk mencari jumlah atom H kita harus tahu dulu dong berapa molnya atom H, karena diketahui bilangan Avogadro. Nah, langkah pertama kamu harus cari dulu massa dari atom H tersebut dalam senyawa itu ya. Massa atom H dalam senyawa itu sama dengan si 13% per 100 dikali massa totalnya. Ya kan, massa total. Berarti jadinya 13 per 100 dikali 2,3. Itu kan sama dengan 0,299, atau kita bisa bilang 0,3 gram. Nah, setelah tahu massa atom H-nya, langsung deh kita cari jumlah atom H-nya. Jumlah atom H berarti tinggal molnya, mol si H dikali bilangan Avogadro. Ya udah, ini mah gampang banget ya kan. Mol atom H-nya berarti massa 0,3 per mr-nya. Saya tulisin deh ya.
di mana massa H per MR-nya H dikali 6,0 kali 10 pangkat 23. Masanya 0,3 dibagi 1 AR-nya H dikali 6 kali 10 pangkat 23. Berarti akan sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 23. Jadi jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya adalah di soal ini ngomongin ada cisplatin dengan Mr300. Ini adalah senyawa anti kanker di mana dia disintesis dengan mereaksikan si amoniak yang direaksikan dengan K2PTCl4. Nah, berarti di sini ditanya ini adalah jika reaksinya berlangsung sempurna, massa reaksi yang tersisa adalah, nah karena dia ngomonginnya adalah diketahui dua data massa dari reaktannya yaitu dari K2PTCl4 dan NH3, artinya untuk mendapatkan massa yang tersisa di reaksi kita harus menggunakan rumus MRS. Untuk mengerjakan rumus MRS berarti kita butuh data molnya. Kita cari dulu mol masing-masing ya. Kita cari yang pertama adalah mol dari si NH3. Mol amoniak ini kan rumusnya adalah massanya per MR. Masanya amoniak itu adalah 1,7 gram, MR-nya 17, berarti molnya 0,1. Kemudian kita cari juga mol dari si K2PTCl4, di mana dia adalah massa per MR. Masanya itu adalah 8,3, MR-nya adalah 415, maka molnya adalah 0,02 mol. Kalau udah ketemu molnya, langsung kita masukin ke persamaan reaksi MRS-nya, di mana mol NH3 adalah 0,1 dan mol K2PTCl4 adalah 0,02. Nah, berarti yang paling kecil itu ketika dibagi dengan koefisien adalah si mol dari K2PTCl4 atau dia yang habis bereaksi ya. Berarti 0,02 untuk K2PTCl4, ini 0,04. Di sini kan nggak ada ya kalau misalkan produk di awal reaksi. Saat bereaksi dia karena koefisiennya sama dengan si K2PTCl4, berarti dia molnya tetap 0,02. Ini berarti jadi 0,04. Oke, tinggal kita kerjain, kita kurangi untuk reaktan, tambah untuk produk. Habis sisa 0,06, ini 0,02, 0,04. Karena yang ditanyakan adalah massa reaksi yang sisa, berarti yang sisa adalah hanya ini yang sisa. Ya kan, ditempatkan di sisa, berarti langsung kita cari massanya. Massa sama dengan mol dikali MR. MR siapa? Karena yang sisa amoniak, berarti MR amoniak. Molnya 0,06, amoniaknya MR-nya adalah 17. Jadi massanya 1,02 gram. Jawabannya bebek, gampang kan? Selanjutnya, ini ngomongin tentang ada reaksi antara gas metana dan klor berlangsung sempurna dengan reaksi seperti berikut. Jika volume gas H2 yang dihasilkan dalam reaksi tersebut adalah 300 mili, maka volume gas-gas total yang di total gas-gasan hasil reaksi adalah, berarti di sini kita harus pada reaksi ini, pada reaksi gas-gas, volume gas akan sebanding dengan koefisien reaksi dalam keadaan setara secara stokiometri nih. Nah, gas-gas hasil reaksi pada reaksi di atas ini itu adalah CH3Cl dan H2. Jadi ini adalah gas hasil reaksi. Hasil reaksi kan. Ya udah, berarti kan di sini diketahui nih volume dari si H2 adalah 300 mili. Koefisiennya si H2 adalah berapa? 3. Masih ingat kan? Pada suhu dan tekanan yang sama, maka koefisien dalam reaksi volume gas akan sama dengan koefisien reaksi. Ya kan? Tapi ini ada syaratnya. Pada saat apa? Pada saat keadaan yang sama atau setara. Pada keadaan setara dalam stokiometri. Pada keadaan setara.
Oke, berarti udah tahu nih ada volume H2, koefisien H2-nya 3. Berarti kita bisa mencari volume dari CHCl3, yaitu koefisiennya CHCl3 berapa? Nih, ada 2. Koefisiennya H2 ada 3 dikali 300 sama dengan 200 mililiter berarti ya. Udah, berarti V total itu sama dengan V dari H2 ditambah V dari CH3Cl. Berarti VH2-nya 300, ini 200. Berarti jadinya 500 mili. Oke, nah jadi jawabannya adalah 500 mili atau C. Oke sahabat pelajar, jadi itu adalah 4 soal di SBMPTN materi kimia, ya kan, tahun 2018. Jadi tetap semangat, karena kalau kamu mau lolos SBMPTN, kamu harus kerja keras. Karena orang yang lolos SBMPTN adalah mereka para pekerja keras dan pejuang mimpi. Oke, jadi tetap semangat, selamat belajar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.